Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Amfunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mahfudot, yakni quotes dalam bahasa Arab. Mahfudot kali ini temanya adalah tentang ilmu. Di sini ada 5 mahfudot yang akan kita bahas. Oke, bismillah, kita mulai. Kita baca terlebih dahulu. Yang pertama adalah as-su'alu nisful ilmi. Yang kedua, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Yang ketiga, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Yang keempat, at-ta'allumu fis-sighari kan naqshi 'alal hajari. Yang kelima, ta'allam shaghiran wa'mal bihi kabiran. Oke, kita artikan satu persatu. Yang pertama, as-su'alu, soal itu, bertanya itu, nisful ilmi, adalah setengah dari ilmu. Yang kedua, al-ilmu bila amalin, ilmu bila amalin, tanpa diamalkan atau tanpa amal, kasyajari seperti pohon bila samarin, tanpa buah. Yang ketiga, laulal ilmu, kalau bukan karena ilmu, lakanan nasu, pasti manusia itu kal bahaimi, seperti hewan, seperti binatang. Yang keempat, at-ta'allumu fis-sighari, belajar pada waktu kecil, pada waktu muda, kan naqshi 'alal hajari, seperti mengukir di atas batu. Yang kelima, ta'allam shaghiran, belajarlah pada waktu kecil, pada waktu muda, wa'mal bihi kabiran, dan amalkanlah ketika kamu besar, ketika kamu sudah dewasa. Oke, sekarang akan kita bahas. Yang pertama, as-su'alu nisful ilmi, bertanya itu setengah dari ilmu. Ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau kita ingin tahu suatu hal, suatu ilmu, kita harus bertanya. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau tidak tahu, bertanyalah. Kadang beberapa guru memberi kesempatan kepada murid. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Nah, tapi rata-rata tidak ada, Bu, tidak ada, Pak. Kenapa? Ya karena sudah capek, mau cepat-cepat keluar kelas, mau cepat-cepat istirahat. Padahal sebenarnya dia belum paham. Nah, ketika dikasih tawaran, dikasih kesempatan untuk bertanya, maka gunakan. Ada pertanyaan, silakan tanyakan. Apa yang belum difahami, apa yang kurang difahami, sehingga bisa diulangi lagi penjelasannya sama Pak Guru atau Bu Guru. Nah, kemudian ketika kita bertanya satu pertanyaan dan guru atau orang yang kita tanya itu menjawab, maka yang lain pun ikut mendengarkan. Sehingga kita bertanya manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Hal ini sesuai dengan hadis nomor 2 dalam kitab Arba'in. Yang ketika itu pas Nabi dengan para sahabatnya lagi duduk bersama, muncul Jibril yang datang dan bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat ataupun tanda-tandanya. Nah, sehingga Nabi pun menjawab. Nah, Jibril datang itu untuk apa? Untuk bertanya dan untuk mengajari para sahabat. Karena ketika Jibril bertanya, Nabi menjawab, maka seluruh sahabat ikut mendengarkan. Nah, maka ini pentingnya bertanya. Bertanya itu setengah dari ilmu. Maka ketika ada kesempatan, maka bertanyalah. Niati untuk mencari ilmu, untuk mencari pemahaman, bukan karena bertanya ingin mendapat nilai atau ingin mendapat poin. Yang kedua, al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, tanpa dipraktekkan atau tanpa diajarkan, itu kasyajari seperti pohon tanpa buah. Jadi ilmu saja belum cukup, harus juga diamalkan walaupun hanya sedikit.
Contohnya kita ngerti ilmunya adab makan. Makan itu kan harusnya pakai tangan kanan dalam posisi duduk, diucapkan dengan bismillah. Nah, kita amalkan, kita praktekkan dalam makan kita sehari-hari dengan tangan kanan, dengan bismillah, dengan duduk. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat. Bagaimana kalau tidak diamalkan? Ya, ini seperti pohon yang tidak berbuah. Pertanyaannya, ilmu dengan amal lebih afdal mana? Lebih utama mana? Maka jawabannya adalah lebih utama ilmu. Karena bagaimanapun ilmu diibaratkan seperti pohon, sedangkan amal adalah buahnya. Kalau ilmu tanpa amal, paling tidak, kalaupun pohon tidak berbuah, minimal dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi tempat berteduh, bisa bermanfaat untuk yang lain atau untuk diri sendiri. Tapi alangkah baiknya ilmu diamalkan dengan cara kita praktekkan dalam sehari-hari atau kita ajarkan untuk anak kita, untuk adik kita, untuk teman kita, walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Seandainya kalau tanpa ilmu, manusia pasti seperti binatang, seperti hewan. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu. Dengan ilmu kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Sedangkan kalau hewan, mereka hanya pakai insting, pakai naluri, pengen makan ya makan, pengen BAB, pengen tidur, karena tanpa ilmu. Nah, manusia ketika punya ilmu dan diamalkan, maka dia bisa memilih, bisa menentukan mana yang terbaik, mana yang salah. Yang keempat, at-ta'allumu fis shighari, belajar pada waktu kecil itu susah. Seperti apa? Seperti mengukir di atas batu. Susah, berat, tetapi bekasnya itu lama, awet. Kebalikannya, kalau at-ta'allum fil kibari, belajar ketika sudah besar, sudah tua, itu kanakshi alal ma'i, seperti mengukir di atas air, gak ada bekasnya, langsung hilang. Jadi anak kecil diajari apa? Diajari membaca, menulis, diajari ngaji, meskipun terbata-bata, tapi insya Allah itu bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi belajarnya sulit tapi awet atau tahan lama. Yang kelima, ta'alam shoghiron, belajarlah ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih muda, dan amalkanlah ketika sudah besar. Maka mumpung kita masih punya kesempatan, yang masih sekolah, yang masih belajar, yang masih mondok, masih ngaji, gunakan sebaik mungkin. Kita belajar sebanyak-banyaknya dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian kita amalkan sebisa mungkin. Kita berilmu, kita beramal. Agar apa? Agar mendapat ridhonya Allah. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.